Dari aku sih ya begitu-begitu aja. Perkenalkan, aku Dio Fani Syafira Pramesti, bisa dipanggil Fani, dari PSKB Angkatan 2021. Di sini aku tergabung di UKM Unitantri, khususnya di bidang Reok Brawijaya. Mungkin dari kecil emang hobi di tari ya, jadi dari kecil itu udah suka di bidang tari. Terus kebetulan aku asli dari Ponorogo, jadi punya jiwa untuk melestarikan budaya daerah aku, yaitu Reok Ponorogo. Dan kebetulan di Universitas Brawijaya ini, di UKM Unitantrinya punya bidangnya Reok Brawijaya, jadi itu sih alasan gabung. Mungkin di Ponorogo sendiri aku sudah tergabung di suatu sanggar, dan pada saat SMA itu aku cari-cari info untuk lomba-lomba di Universitas Brawijaya ini, dan ternyata ada suatu platform yang menyatakan bahwa di Unitantri ini ada yang namanya lomba tari gitu. Jadi aku ikut kegiatan tersebut dan aku scroll platform itu, dan ternyata aku menemukan ada bidang Reok Brawijaya. Mungkin yang terakhir, tim kami didelegasikan ke Bangkok, Thailand, itu mengikuti suatu acara yang diselenggarakan oleh kedutaan besar di sana. Itu bukan hanya kami menjadi performer, tapi kami juga diberi kesempatan untuk mempromosikan budaya kami. Jadi istilahnya kami melatih mahasiswa di sana bagaimana sih budaya Indonesia, bagaimana sih budaya Ponorogo. Terus kami juga diberi kesempatan untuk belajar tarian di sana itu seperti apa. Terus kami juga diajak keliling Thailand, dan itu di Wat Arun, itu suatu culture place di Thailand itu sendiri. Terus untuk puncak acaranya itu kami menampilkan Reok Brawijaya. Mungkin awal dari aku tergabung di Reok Brawijaya ini sebenarnya tidak mengharapkan benefit apapun, tapi ternyata setelah aku rasakan ini sudah banyak benefit yang aku rasain. Yang pertama itu pengalaman, karena di Reok Brawijaya ini kan talentnya berbagai macam orang ya. Terus itu juga bisa berbagi pengalaman. Terus kalau sudah join Reok Brawijaya ini juga merasa kekeluargaannya tuh kental banget gitu. Jadi bisa merasakan kekeluargaan di situ. Terus manajemen waktu sih, karena kita kan juga mahasiswa ya, dan mempunyai beban di akademik, dan juga di sini juga mempunyai beban di non akademik. Jadi bagaimana sih manajemen waktu yang benar itu seperti apa. Terus bisa mendapat ilmu yang banyak. Kan di Reok Brawijaya itu sendiri juga punya komposer dan juga koreografer. Ini juga membagikan ilmu ke kita lagi gitu. Terus benefit yang lain itu mungkin lebih ke pengalaman lomba, juara 1 seperti itu, dan juga ya itu sih ke Bangkok, Thailand. Oke, selain di Bangkok, Thailand tadi, pencapaian terbesar aku di 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah di HUTRI ini bisa tampil di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo. Itu pada saat HUTRI yang ke-77 itu pada saat tahun 2022. Alhamdulillah tim Reok Ponorogo juga didelegasikan ke sana untuk tampil perform pada saat pengibaran bendera. Untuk yang tahun ini HUTRI 2023 yang ke-78 ini tampil di Gedung Gerahadi Surabaya. Ini tampil di hadapan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Selain ikut UKM di Unitantri, aku di FK juga ikut organisasi BEM. Aku diamanahi sebagai Wakil Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan.
Mungkin pembagian waktu yang kayak secara detail itu nggak ada, cuman selama seminggu itu aku buat to-do list yang isinya aku seminggu ini ngapain aja sih kayak gitu. Terus paginya itu aku lihat hari ini aku ngapain aja. Nah kalau misal kuliah pagi sampai sore, terus malamnya ada latihan atau perform, itu di antara kuliah dan juga latihan itu aku ngerjain tugas apa sih deadline besok kayak gitu. Terus kalau memang belum selesai setelah latihan mungkin jam 10-11an selesai itu lanjut ngerjain tugas lagi kayak gitu. Jadi apa ya, motivasi di hidup aku tuh kayak semuanya harus balance antara akademik dan juga non akademik kayak gitu. Sebisa mungkin semuanya harus jalan gitu, walaupun ada yang dikorbanin kayak waktu istirahat, waktu tidur kayak gitu harus ya dikorbanin kayak gitu. Jadi semuanya balance dan juga nggak ada yang ditinggalin satu sama lain kayak gitu. Sebagai mahasiswa yang mungkin notabene lumayan sibuk ya di akademik, jangan takut untuk mencoba hal baru, apalagi untuk menggali minat bakat kalian. Karena jika kalian udah nemu nih minat bakat aku di sini, mungkin di nari atau di nyanyi, kalau kalian suka dan kalian ikhlas tulus menjalaninya, insya Allah itu nggak akan jadi beban kayak gitu. Terus akademik dan juga non akademik ini bukan hal yang harus dipisah-pisahkan kayak gitu. Kedua hal ini bisa dijalani berdampingan kayak gitu, asal manajemen waktunya bagus, terus mindsetnya harus dibangun dari awal kayak gitu. Sebagai mahasiswa FK khususnya, jangan lupa untuk mencoba hal baru, karena di sekitaran kita itu banyak banget fasilitas yang bisa kita gunakan. Contohnya klub-klub minat bakat di tari, lalu di nyanyi itu banyak banget di FK. Terus fasilitas-fasilitas seperti delegasi ini jangan lupa diikuti, karena itu juga bisa untuk benefit kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan lupa join delegasi dan tetap produktif.